Selamat pagi Oma dan Opa. Wah, rasanya senang sekali bertemu di pagi hari ini Oma Opa. Bagaimana keadaannya? Saya harap Oma dan Opa selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian PKJ Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Oma dan Opa, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Untuk itu kita meminta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas pagi ini kami boleh bersama-sama bangun dan mendengarkan firman Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur juga karena Engkau telah menyertai kami dari tidur kami hingga pada bangun kami ya Allah. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman Engkau. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami dapat mendengar serta merasakan kasih akan firman-Mu ya Allah. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Oma Opa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, saya ingin memberitahu sebuah kisah seorang penyiar radio. Ada seorang yang namanya Tama. Dari SMA dia pengen sekali menjadi seorang penyiar radio. Ketika teman-temannya bertanya, kenapa kok kamu malah pengen jadi penyiar radio sih? Emang apa serunya begitu kan? Kemudian si Tama menjawab, ya menurut aku sih seru karena aku bisa menyampaikan apa saja yang aku mau. Misalkan aku menyampaikan informasi, aku menyampaikan tentang ramalan cuaca, aku mungkin menyampaikan tentang informasi selebriti-selebriti. Namun juga tidak hanya itu, aku pengen apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat juga bagi sang pendengar. Lalu teman itu menjawab, tapi kan gajinya kan tidak seberapa dengan yang lainnya gitu. Kemudian Tama menjawab lagi, ya bukan soal masalah gaji, tapi apa yang bisa saya sampaikan
apa yang bisa saya beritahukan kepada para pendengar. Selain itu, asik kan? Kita bisa ngomong apa saja, lalu orang-orang terhibur dengan omongan kita. Bahkan orang-orang bisa merasakan apa yang kita rasakan melalui informasi itu. Misalkan, wah, saya berbahagia sekali nih karena cuaca di sini tuh sangat cerah begitu. Matahari itu seakan-akan menyinari kulit saya gitu. Ketika pendengar mendengarkan itu, pasti berpikir, wah, iya ya, ternyata di sana itu dianya itu ini ya, bahagia banget ya. Nah, para pendengar akan merasakan juga apa yang si penyiar radio itu rasakan. Dalam pembacaan kita hari ini, kita mendapatkan Filipus menerima tugas keduanya setelah ia berhasil menjadikan orang Samaria menjadi pengikut Kristus dan juga mengikuti dia. Tugas Filipus kali ini ditugaskan dari Roh Kudus untuk membimbing salah seorang yang terkemuka dari Ethiopia. Kalau kita lihat Ethiopia dari Yerusalem itu jauh ya Mopa ya. Mungkin puluhan ribu kilometer, mungkin puluhan kilometer gitu ya. Terlebih lagi zaman dulu belum ada yang namanya kapal terbang. Jadi hanya menggunakan jalan kaki atau berkuda gitu ya. Kalau kita melihat latar belakangnya Mopa ya, kelihatannya ini sida-sidanya ini bukan sida-sida yang biasa gitu ya. Sida-sida ini membawa kereta. Terlebih yang akan dibimbing oleh Paulus merupakan kepala dari perbendaharaan Sri Kandake. Dan juga kita melihat juga mereka sedang membaca kitab suci. Zaman dulu juga kitab suci sangatlah langka ya. Sehingga harganya pun bukan harga yang merakyat seperti sekarang yang sudah diterbitkan Alkitab oleh LAI ya, apa ya. Itu menandakan bahwa sida-sida tersebut juga bukan masyarakat biasa, atau sida-sida tersebut bukan orang-orang yang biasa aja. Ketika perjalanan balik dari Yerusalem menuju Ethiopia, sepertinya Roh Kudus sudah mempersiapkan sida-sida itu untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Kemudian ia membaca sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya. Namun ketika ia membacanya, ia kebingungan. Ia tidak mengerti apa maksud dari kitab Yesaya tersebut. Kemudian datanglah Filipus dan menjelaskannya kepada sida-sida itu. Filipus menjelaskan bahwa yang dimaksud dari tulisan itu adalah Yesus. Jika kita melihat perikop sebelumnya terdapat hal yang menarik nih dalam pembacaan kita. Dalam perikop sebelumnya, Filipus memberitakan Injilnya di Samaria, yang kemudian dia diberi tugas untuk memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Secara budaya, dalam waktu itu tradisi Yahudi, orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang dikategorikan najis. Bagi orang-orang Yahudi, orang Samaria merupakan orang yang tidak layak karena memiliki darah campuran. Sehingga mereka selalu tersingkirkan ketika mereka berada di bait Allah. Sama halnya dengan mereka yang bekerja sebagai sida-sida. Oleh karena pekerjaannya, mereka harus dikebiri, dan hal itu tentu saja ditolak oleh bait Allah. Namun apa yang dilakukan oleh Filipus Apakah ketika Filipus mendapatkan tugas ia menolaknya atau bertanya-tanya? Tentu tidak Filipus merangkul mereka agar mereka tetap bisa mendengar dan percaya kepada Allah. Hal ini sangat menarik karena apa? Karena Filipus seakan-akan melampaui batasan-batasan yang ada itu, melampaui tradisi itu, bahkan mendobrak tradisi yang ada. Karena ia percaya bahwa firman Allah tidak hanya
dibatasi oleh suatu kelompok atau suatu tradisi, melainkan firman Allah berlaku untuk seluruh umat Tuhan. Keterbukaan yang dilakukan oleh Filipus terhadap sida-sida dan juga orang Samaria menunjukkan bahwa Filipus tidak hanya sekedar mengabarkan Injil, tetapi ia juga menghidupinya. Saya teringat akan eyang saya ketika saya balik ke kampung halaman mama saya. Di situ eyang saya selalu bercerita mengenai pengalaman hidupnya. Tidak hanya sekali atau dua kali, namun juga eyang saya berkali-kali menceritakannya. Pada awalnya saya menganggap, wah itu pengalaman eyang nih. Wah itu mungkin gak sama pengalaman saya. Tapi seiring berjalannya waktu, sering saya menghadapi banyak berbagai masalah dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa ternyata apa yang saya alami itu juga pernah dialami oleh eyang saya. Dan di sini saya menyadari bahwa pengalaman hidup inilah yang penting. Pengalaman hidup Oma Opa inilah yang menjadi nilai plus dalam pekabaran Injil Yesus Kristus. Seseorang yang memberitakan Injil Yesus Kristus akan lebih mudah jika orang itu sudah merasakannya dalam dirinya. Pemberitakan Injil Yesus Kristus itu bukan berasal dari mulut saja, namun berasal dari dalam hati diri sendiri. Sama seperti Filipus memberitakan Injilnya berdasarkan apa yang diimaninya dan bukan berdasarkan kemauannya. Jika Filipus hanya sekedar mau saja, dia hanya mau saja. Namun mungkin orang tidak mengerti apa yang dia ngomong, karena dia belum merasakannya, belum menghidupinya. Namun Filipus sudah menghidupi Injil Yesus Kristus dalam dirinya. Ketika ia menjelaskan pada orang-orang, orang tersebut mengerti apa yang dikatakan oleh Filipus. Dalam hal ini, seperti apa yang dikatakan pada tema kita, beritakanlah dia. Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah dilakukan atau akan dilakukan? Oma Opa bisa karena kita pandemi ya, Oma Opa ya, mungkin harus menjaga jarak, tidak bisa bertemu dengan keluarga yang jauh. Oma Opa mungkin bisa menelpon atau WhatsApp atau video call. Mungkin Oma Opa di situ dapat bercerita atau sharing-sharing dengan keluarga, dengan cucu Oma Opa. Dan di situ Oma Opa bisa memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena pengalaman-pengalaman Oma Opa yang sudah merasakan kasih Yesus dalam dirinya dapat tersalurkan bagi keluarga dan anak cucu Oma Opa. Lalu kemudian Oma Opa, mengapa kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus? Mengapa harus kita memberitakan kasih-Nya? Karena kasih karunia dari Allah itu telah menyelamatkan kita. Dan kasih itu tidak memiliki batas. Maka kita harus menyebarkan kasih karunia Allah tersebut. Agar setiap orang dapat merasakan, dapat menghidupi kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus. Selamat memberitakan Injil Yesus Kristus Oma Opa. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Oma dan Opa, kita masuk dalam doa syafaat. Dan dalam akhir doa syafaat kami ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu, sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan sedikit dari firman Kau. Kiranya firman ini dapat menjadi panutan dalam kehidupan kami, dapat menjadi kabar baik, dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami dan orang-orang di sekitar kami, dan juga kepada diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, kami mengucap syukur juga karena Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga pada akhir ini, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa
untuk negara kami yang sedang berjuang menghadapi pandemi ini, ya Allah. Engkau berkati keputusan-keputusan dari pemerintah. Kiranya Engkau jamah mereka, Kau campur tangan Kau agar menjadi keputusan yang sesuai kehendak-Mu, ya Allah. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat, warga jemaat GKP Sadang. Engkau berkati mereka agar selalu menjadi rekan sekerja dalam pelayanan-Mu, ya Allah. Kami berdoa juga untuk para penatua, ya Allah. Kiranya dalam pelayanannya Engkau terus membimbing mereka, sertai mereka agar selalu menjadi rekan sekerja-Mu dan turut melaksanakan sesuai kehendak-Mu, ya Allah. Kami berdoa juga untuk Oma dan Opa. Kami bersyukur, ya Allah, karena Engkau selalu menyertai mereka, ya Allah. Kiranya mereka dapat semangat dan sehat selalu dalam masa-masa pandemi ini, ya Allah. Dan pakai mereka untuk dapat selalu memberitakan Injil dimanapun mereka berada, ya Allah. Kami berdoa juga untuk Pendeta Pak Andris. Kiranya Kau berkati beliau, jagalah kesehatannya, ya Allah. Dan bimbinglah ia dalam pelayanannya kesehariannya, ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, ya Allah. Kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.